Perkenalkan, saya Rizky. Saya sebagai teknisi di bagian perencanaan dan pengawasan di PT Bumi Wiraraja Group. Nah, sekarang lokasinya saya berada di perumahan Grand Arya Wiraraja yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Sukodono, Lumajang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa spek bangunan dan material yang digunakan di perumahan Grand Arya Wiraraja. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung cek ke pembangunannya. Nah, baik, untuk proses pembangunan yang sedang berjalan di perumahan Grand Arya Wiraraja untuk saat ini, sekarang kita sedang melakukan proses pembangunan yang pertama, dinding taman, kemudian ada dinding pagar depan, kemudian ada pos satpam dan musola. Tentunya kita juga membangun rumah. Nah, untuk saat ini yang kita bangun ada dua rumah, yaitu di blok A1 dan blok A3. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung cek ke pembangunan rumahnya. Yuk. Nah, kita sekarang ada di lokasi di pembangunan rumah. Nah, khususnya di perumahan Grand Arya Wiraraja untuk saat ini yang kita bangun ada dua rumah, yaitu di rumah blok A1 dan rumah blok A3. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai spek bangunan dan material yang digunakan di perumahan Grand Arya Wiraraja. Nah, tentunya saya akan membahas mulai dari struktur bawah sampai struktur paling atas. Nah, yang pertama saya akan membahas dari struktur paling bawah, yaitu adalah pondasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pondasi. Nah, pada dasarnya pondasi itu bermacam-macam. Nah, jadi banyak jenis pondasi yang digunakan di bidang konstruksi. Yang pertama, pondasi batu kali, pondasi footpad, pondasi borpel, dan pondasi tiang pancang, dan masih banyak lagi pondasi yang lainnya. Tapi pada umumnya untuk pondasi yang digunakan untuk perumahan, untuk rumah lantai 1 biasanya menggunakan pondasi batu kali, sedangkan untuk rumah 2 lantai itu biasanya umumnya menggunakan pondasi batu kali dan pondasi footplate. Nah, kemudian untuk kedalamannya sendiri, kedalaman pondasi di perumahan Grand Arya Wiraraja untuk pondasi footplate-nya kita memakai kedalaman pondasi 2,20 meter untuk pondasi footplate dan kedalaman 70 cm untuk pondasi batu kali. Nah, untuk menentukan kedalaman pondasi, tentunya nggak asal-asal kita menentukan kedalamannya sekian. Jadi kita harus mengetahui struktur tanah yang ada di lokasi pembangunannya terlebih dahulu. Kita tes berapa kondisi tanahnya bagaimana, kemudian kondisi tanah kerasnya sampai titiknya itu berapa meter dari atas. Baru kita nanti bisa mengetahui kedalaman pondasi yang kita gunakan di pembangunan rumah ini. Gitu. Jadi untuk pembangunan rumah di Grand Arya Wiraraja kita menggunakan pondasi footplate dengan kedalaman 2,20 meter dari permukaan tanah. Nah, kenapa kita menggunakan 2,20 meter? Karena kita mengecek kondisi lapangan yang ada di perumahan Grand Arya Wiraraja sampai ke titik tanah paling keras, tanah keras itu kedalamannya 2 meter. Jadi kita lebihkan untuk pondasinya dengan kedalaman 2,20 meter. Nah, untuk mengetahui batas tanah keras yang ada di lokasi pembangunan itu ada dua cara. Yang pertama bisa pakai menggunakan alat yang namanya sondir, bisa juga menggunakan alat manual. Nah, kebetulan di sini kemarin kita ukur ternyata kedalamannya tanah kerasnya 2 meter gitu. Jadi bisa ditentukan kedalaman pondasi footplate-nya 2,20 meter dan itu sudah dihitung menggunakan analisa struktur dan itu sudah memenuhi. Jadi untuk menentukan pondasi kita harus menghitungkan dengan baik gitu. Jadi jangan khawatir, untuk pondasi di perumahan Grand Arya Wiraraja sudah terjamin aman. Oke? Nah, baik, sekarang kita berada di lokasi pembangunan rumah di perumahan Grand Arya Wiraraja. Nah, kali ini saya berada di blok A3 yang sedang melakukan proses pembangunan dan blok A1 di sebelah sini. Nah, kali ini untuk luas bangunan yang ada di perumahan Grand Arya Wiraraja itu kebetulan ada dua tipe. Yang pertama tipe Arjuna dan tipe Panderman. Untuk blok A1 dan blok A3 ini termasuk di tipe Arjuna dengan luasan bangunan 78 meter persegi dengan luas lahan 90 meter persegi. Itu untuk versi standarnya, begitu. Nah, baik, kali ini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai spek bangunan dan material yang digunakan di perumahan Grand Arya Wiraraja, khususnya di blok A3. Nah, untuk struktur bangunannya, struktur bangunan utama
kolom, balok kita menggunakan struktur beton. Kemudian untuk pasangan dinding kita menggunakan material bata ringan. Nah, untuk izin mendirikan bangunan untuk rumah 1 lantai kita diwajibkan kita menyertakan gambar dari bangunannya, gambar 2D, gambar perencanaan, semuanya. Kemudian untuk izin mendirikan bangunan 2 lantai kita diwajibkan menyertakan selain gambar perencanaan bangunan, kita harus menyertakan perhitungan struktur bangunannya. Jadi untuk menentukan dimensi, balok, kolom, dan lain sebagainya, kita harus memperhitungkan itu terlebih dahulu agar tujuannya bangunan yang didapatkan itu tidak dikhawatirkan lagi kekuatannya. Nah, kali ini untuk ukuran dimensi kolom yang ada di perumahan Grand Area Wiraraja di blok A3, kita menggunakan dimensi 30 x 15 untuk struktur utama, kolom utama, balok utama. Nah, kemudian untuk balok anak, kolom praktis, kolom anak, kita menggunakan dimensi 15 x 15. Nah, tentunya perhitungan dimensi kolom dan balok itu tadi sudah dilakukan analisis struktur sama ahlinya, dan itu sudah tidak dikhawatirkan lagi untuk kekuatan bangunannya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan spek bangunan khususnya di bagian dinding. Nah, di perumahan Grand Area Wiraraja. Untuk dinding kita menggunakan dinding dengan material bata ringan atau hebel. Pada dasarnya bahan material dinding yang umum dipakai di lapangan itu ada dinding bata ringan, ada dinding batako, dan ada dinding bata merah biasa. Itu pada umumnya. Nah, kita di sini memakai bata ringan hebel atau bata ringan. Gitu ya. Tentunya ada beberapa alasan mengapa kami memilih hebel untuk sebagai material di pasangan dinding di perumahan Grand Area Wiraraja. Yang pertama, karena hebel atau bata ringan memiliki banyak kelebihan dibanding dengan material yang lainnya. Yang pertama, karena bata ringan memiliki bentuk, ukuran, dan kualitas yang seragam. Nah, yang nantinya menghasilkan pasangan dinding yang rapi. Nah, kemudian yang kedua, di pasangan bata ringan atau hebel itu bisa menghemat perekat, karena di pasangan hebel atau bata ringan tidak memerlukan siar yang terlalu tebal. Kemudian dari segi plester dari bata ringan kita tidak memerlukan plester yang sangat tebal, soalnya pada umumnya di pasangan bata ringan atau hebel itu cukup 2,5 cm saja untuk plesternya dindingnya. Kemudian dari segi berat, dari beban struktur, bata ringan memiliki beban struktur yang lebih ringan daripada bata merah biasa, karena bata ringan bahannya yang lebih ringan dari bata merah mengakibatkan beban struktur bangunannya tidak terlalu berat. Kemudian kalau dilihat dari segi efisiensi waktu, bata ringan lebih unggul daripada bahan material lainnya, karena dalam segi waktu pemasangan bata ringan, dinding bata ringan itu lebih cepat, dari efisiensi waktunya lebih unggul daripada material yang lainnya. Nah, kemudian keunggulan lain dari bata ringan itu kedap terhadap suara, kedap terhadap air, sehingga kemungkinan resapan air di dinding itu kecil banget begitu. Kemudian dari segi ketahanan atau kekuatan struktur, bata ringan memiliki daya kekuatan yang lebih unggul daripada material yang lainnya, karena bata ringan dengan bahan yang sudah teruji, kemudian dengan kualitas yang seragam, itu memiliki kekuatan yang lebih unggul daripada material yang lainnya, sehingga lebih tahan terhadap gempa. Begitu alasan mengapa kami memilih bata ringan sebagai bahan material utama di bagian dinding pembangunan rumah Grand Area Wiraraja. Nah, sekian perjumpaan kita kali ini untuk penjelasan spek bangunan, material, spek bangunan yang ada di perumahan Grand Area Wiraraja. Untuk selanjutnya kita bahas di part selanjutnya. Sampai jumpa.